Oke, rasanya udah lama banget gue nggak ngeliat perubahan yang sangat signifikan di Realme Number Series. Terakhir kalau nggak salah ada di Realme 6 Pro karena untuk pertama kalinya mereka taruh 4 kamera, charge ngebut 30 watt, fitur-fitur kekinian pokoknya recommended banget. Dan akhirnya di Realme 9 series mereka membawa peningkatan yang sangat signifikan dalam segala aspek. Sampai-sampai mereka berani kasih tagline flagshipnya kelas mid-range atau ini kasta tertinggi di HP mid-range. Dan tentunya kita masukin ke segmen 7 alasan kenapa harus membeli Realme 9 Pro Plus yang satu ini. Sebenarnya ada fitur banyak banget, cuman gue pilih 7 hal aja yang paling menarik perhatian gue dan tentunya pasti akan kepake sama kalian. Jadi buat kalian yang baru mampir ke channel ini, tentu ini bukan video full review ya. So welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Pertama banget yang paling menarik ada di bagian performa. Yes, setelah banyak banget dari kalian, termasuk gue pribadi minta peningkatan performa di HP Realme Number Series, akhirnya HP ini resmi menggunakan chipset terbaru dari MediaTek yaitu Dimensity 920 5G dengan sistem fabrikasi 6 nanometer. Jadi dalam segi teknologi arsitektur tentu lebih baru, FinFET fabrikasi lebih kecil, dan punya tahun yang lebih baru ketimbang Snapdragon 720G kemarin. Jujur, setiap kali gue denger chipset baru selalu sangat menarik. Apalagi untuk skor Antutu HP ini bisa hit di angka 492 ribuan yang sangat menjanjikan. Jadi untuk performance in real life ketika gue main game Genshin Impact bisa di-push ke settingan medium plus 60 fps yang lumayan playable karena bisa dapat di 27-40 fps. Dan untuk game kedua ketika main PUBG ini yang tidak disangka-sangka bisa main di smooth extreme yang sangat konsisten, bisa hit di angka 57-59 fps, gyroskopnya pun lancar. Oh ya, by the way buat kalian yang suka settingan lebih tinggi, bisa di set grafik HDR Ultra yang cukup konsisten juga, bisa hit di angka 27-29 fps. Dan game terakhir yang gue coba adalah FIFA dengan settingan tertinggi mentok di medium plus 60 fps, so far juga lancar banget. Buat kalian penasaran gimana soal suhu, so far untuk ketiga game tadi gue mainnya itu tanpa casing dan menggunakan cellular data. Tapi untuk tertinggi cuma bisa nyentuh di angka 45 derajat aja. Buat kalian penasaran kenapa bisa masih cukup adem padahal nggak pakai casing dan pakai cellular data? Karena HP ini menggunakan teknologi vapor chamber cooling yang biasanya kita temuin di Realme GT series. Jadi bisa mengurangi suhu panas yang lumayan optimal, dan ketika HP udah selesai digunain penggunaan ngebut kayak gini atau main game bisa cepat adem juga. Intinya performanya bagus walaupun memang ini chipset baru, masih perlu optimization lagi sama developer biar ke unlock aja. Ya ini chipset menjanjikan banget. Untuk kedua kalinya Realme bisa ngasih sensor flagship di HP Realme Number Series. Pertama di Realme 3 Pro dan sekarang di Realme 9 Pro Plus. Jadi HP ini menggunakan sensor Sony IMX766 di kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. Terus ada 12 megapiksel ultrawide angle dan 2 megapiksel macro lens. Oke, khusus di video ini gue cuma mau bahas kualitas di kondisi low light karena ini menarik banget. Realme sempat ngebandingin sama HP-HP flagship lainnya. Jadi ya otomatis gue langsung nyobain di kondisi kurang cahaya. Ternyata detail yang ditangkap itu tajam pakai banget. Kontrasnya ngangkat tanpa mengubah warna sehingga masih memberikan kesan yang natural. Dan itu seolah-olah difoto di kondisi cahaya yang cukup padahal aslinya kurang banget. Kalau misalkan kalian pengen naikin highlight dan ngurangin grain, ya bisa nyalain fitur night mode. Jadi kelihatan lebih mantap. Walaupun memang gue sendiri lebih prefer ke mode auto
karena warnanya itu natural dan udah bagus banget. Oh ya, by the way, untuk pertama kalinya di Realme Number Series tersedia Optic Image Stabilization atau OIS yang sangat membantu, apalagi ketika tangan kalian getar, hasil foto somehow masih terlihat tajam karena ia dibantu juga. Dan untuk perekaman video 4K-nya, ini masih cukup stabil, detailnya tajam, dan ketika gue coba turunin ke resolusi 1080p plus 30fps, disinilah kita bisa melihat kombinasi OIS plus AIS berjalan jadi satu untuk menghasilkan video yang stabil. Tapi stabilnya kali ini tuh lebih terlihat natural, nggak kaku, jadi terlihat bagus banget ketika gue panning kiri kanan tuh nggak kayak robot, ya lebih kelihatan natural aja dan lebih enak dilihat lah. Rasanya kalau kita ngomongin soal desain ini bukan sesuatu yang baru lah ya, karena bentuk kameranya sama kayak Realme GT Neo 2 kemarin yang kawaii dan ya udah gitu aja. Tapi dalam segi pemilihan warna, kalau gue perhatiin dari seri yang kedua sampai seri yang ke-9 selalu beda-beda dan disitulah jadi letak perbedaannya. Sekarang finishingnya membawa fitur baru yang namanya Color Shift Technology, dimana untuk warna sunrise blue yang sekarang gue pegang, ketika terkena sinar matahari atau UV bisa berubah warna. Dan gak sampai di situ aja. Kalau kalian lihat secara dekat, ini ada efek glitter mengkilat kayak bintang yang memberikan kesan shining, shimmering, splendid boy. Atau bahasa kerennya ini adalah light shift design. Oh ya, untuk bobot sendiri masih cukup ringan di 182 gram dan HP ini bisa semakin tipis, setipis 7,99 mm. Terakhir, kalau kalian tanya, Bang, apakah HP ini sudah ada IP rating? Jawabannya belum. Mungkin di next bisa ditambahin kali ya Realme. Panel di HP ini masih menggunakan Super AMOLED yang vivid, vibrant, dan cerah karena maximal brightness-nya bisa nyentuh sampai 1000 nits yang tentu akan sangat aman ketika kalian mau gunain di kondisi outdoor. Oh ya, buat kalian penasaran gimana soal touch responsitivity layar HP ini? Well, so far untuk ketiga game yang tadi gue coba, semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak ada delay, multitouch-nya bagus, karena surprisingly HP ini bisa punya touch sampling rate sampai 360 Hz. Menarik, padahal refresh rate-nya bukan menggunakan 120 Hz, tapi 90 Hz. Lanjut, karena panel HP ini bukan lagi menggunakan IPS LCD, jadi otomatis memungkinkan beberapa fitur yang emang bisa tersedia di panel AMOLED, Super AMOLED, atau OLED. Pertama, kayak tersedia fingerprint under display dengan performa yang beneran cepet banget. Gak sampai 1 detik bisa langsung masuk. Kedua, untuk pertama kalinya di HP Realme, mereka bisa menyediakan heart rate monitor yang terintegrasi dengan sensor sidik jari. Fitur ini biasanya kita temuin di HP 10 jutaan, tapi untuk pertama kalinya bisa tersedia di harga mid-range. Jadi buat kalian yang nggak punya smartwatch ataupun ketinggalan smartwatch, ngecek detak jantungnya tinggal taruh jari kalian di sensor sidik jari selama 15 detik, otomatis bisa langsung kebaca. Nice. Ketiga, tersedianya fitur alternatif dari LED notification yaitu Always On Display yang jauh lebih canggih karena kalian bisa lihat baterai, jam, tanggal, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Fitur kemarin yang kalian request dan termasuk gue sendiri sedih ketika dihilangkan di generasi sebelumnya akhirnya kembali, yaitu stereo speaker dengan Dolby Atmos tersedia. Untuk penempatannya, pertama ada di bagian earpiece dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang tentu menghadap ke bawah. Dalam segi tingkat kualitas volume, memang untuk suara yang dihasilkan di bagian earpiece sedikit lebih kecil dibanding speaker utama, tapi overall masih bisa memberikan kesan yang immersive, bassnya berasa, vokal, clarity semua dapat nyaris balance. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality-nya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung go play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Oh ya, dan by the way, port jack 3.5 juga masih tersedia yang gua harap jangan sampai dihilangin di Realme Number Series. Karena ini akan sangat kepake sih.
HP baru otomatis software baru. Yes, itu dia yang diharapkan sama semua orang ketika membeli HP baru. Jadi ini adalah langkah yang bagus dari Realme karena mereka menyediakan Android 12 plus Realme UI 3.0. Sehingga lifespan-nya sendiri bisa dipastikan akan dapat update ke Android 13 plus Realme UI 4.0. Oke, sekarang kita bahas tampilan user interface terbaru dari Realme membawa beberapa peningkatan yang cukup signifikan. Pertama, ketika kalian scroll control center, terdapat media output. Jadi misalkan kalian pengen ganti musik sana-sini, ya bisa langsung dari sana aja. Kedua, personalization-nya itu makin menyeluruh. Contoh di always on display sekarang bisa terlihat atau terdapat custom pattern, text and image, dan yang paling keren portrait silhouette karena bikin tampilan makin one of a kind. Oh ya, untuk Teams-nya juga punya color palette yang lebih berwarna. Kedua, kalau misalkan kalian buka aplikasi setting, icon-iconnya sekarang terlihat sedikit lebih besar dan terlihat lebih gampang untuk akses. Jadi kalian nggak perlu ribet ya untuk masuk ke sini tuh ya pilih yang mana ya. Pokoknya kelihatan dengan mudah dan kalian tahu itu icon apa. Keempat, tersedia fitur Quick Option. Jadi buat kalian yang mau mengakses aplikasi dengan cepat ketika unlock, gampang banget. Setelah unlock nih, tahan jari kalian di fingerprintnya, maka otomatis tersedia quick option yang udah kalian set. Jadi buka aplikasi makin cepat dan akan kepake. Oh ya, by the way, untuk Realme UI 3.0 sendiri so far membawa animasi yang lebih berasa mulus, intuitif, dan lebih berasa responsif aja. Dan dikarenakan ada haptic vibration yang baru, jadi vibration feedbacknya itu bagus banget. Cuma untuk haptic vibration ini mesti dicoba secara langsung ya. Tapi buat kalian yang udah beli, sedikit saran dari gua, masuk ke setting dan pilih Taptic plus Tone, terus Play all haptics. Maka disitu kalian bisa ngerasain sendiri vibrationnya yang bagus. So far, ini adalah haptic vibration terbaik yang pernah gue coba di Realme Number Series. HP ini masih punya kapasitas baterai sebesar 4500 mAh yang dalam pengujian gue ketika dipakai untuk nonton, main game, scrolling Instagram menggunakan koneksi seluler data, refresh rate di lock 90Hz, brightness di set setengah lebih, bisa dapat screen on time 6 jam 36 menit. Tapi bukan itu yang menarik, ada lagi di bagian charging. Karena HP ini udah support 60 watt dart charging yang bikin pengisian angka dari 3% sampai 100% gak lebih dari 40 menit aja. Asli ini cepet banget dan angkanya bisa kalian liatin terus per menit. Dan tentu brick chargernya sudah di-include di dalam box pembelian sehingga kalian gak perlu ribet nyari-nyari dan keluar ekstra duit. So guys, itu dia 7 hal yang paling menarik perhatian gue dan gue yakin ini bisa menjadi alasan yang sangat kuat untuk Realme 9 Pro Plus ini dilirik kalau misalkan kalian lagi nyari HP di harga 4-5 jutaan. Apalagi ya fitur-fiturnya ya kebanyakan dibawa langsung dari HP flagship. Ya menarik banget. So far hal apa aja yang kalian suka tinggal komen di bawah aja. Dan kalau misalkan video ini bisa dapat 1000 like, kita compare ini kameranya sama HP-HP flagship. Jadi like sebanyak-banyaknya. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.